Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala telah memberikan kita nikmat, kita bisa sampai saat ini, hari ini tanggal 21 Ramadan dengan penuh kesehatan, kesejahteraan. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat itu bagi kita sehingga selesai dari Ramadan ini dan Syawal dan seterusnya. Ini adalah saat-saat atau waktu di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal, terutama untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan yang paling diharapkan itu kan pada 10 malam terakhir ini kan. Maka bagaimana kita bisa mengisi dengan amal, bukan hanya malamnya tapi siangnya juga. Jangan difahami hanya malamnya tok ya. Malamnya amal ya, siangnya amal. Karena tanpa Lailatul Qadar pun namanya Ramadan itu kan fadilahnya lipatkan 70 kali. Walaupun enggak Lailatul Qadar itu lipat 70 kali. Bahkan kemarin saya sempat baca itu kan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu kan paginya itu matahari terbit tidak bersinar terik. Kenapa kok diceritakan ciri paginya Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadarnya sudah malamnya, kenapa diceritakan paginya? Ini menunjukkan kalau di pagi hari itu pun kita itu tetap disuruh untuk amal. Bukannya konjuk, waduh berarti nanti tadi malam Lailatul Qadar terus waduh saya enggak ngamal terus lemes, ngelukro, bukan. Nah, kita disuruh amal juga saat itu. Semoga saja amalnya kita waktu itu bisa ya menambal walaupun cuma seberapa persen dari amalan kita yang terlepas dari malam Lailatul Qadar tadi. Ya, intinya itu adalah kita ini disuruh amal gitu loh. Bukan disuruh untuk lemas. Waduh, tadi malam Lailatul Qadar aku ketiduran nih tadi malam itu. Malah lemes, malah akhirnya sepanjang hari diisi dengan ngalamun. Ini salah ini, ya. Tetap disuruh untuk amal. Fadilahnya tetap besar. Fadilahnya tetap besar. Jadi perlulah kita ini menyemangati diri kita sendiri dimanapun. Walaupun misalnya kita terhalang nggak bisa i'tikaf, ya udah buat amal yang selain i'tikaf. Karena ada halangan mungkin. Sekarang apalagi boleh dikata mayoritas terhalang, ya kan? Nah, itu bukan alasan kita atau bukan menjadi dalil kita untuk enggak amal, tetap amal. Walaupun amalnya bukan berupa i'tikaf, baca Al-Qur'an, sholawat, doa dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam Al-Hafidz Nasiruddin Al-Mughtai rahimahullah ta'ala wa atamallahu nafa'a bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'irus salihina fid darain amin. Fi kitabihi al-musamma bi khasaisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila anqala ya kemarin ada yang kurang no? Wa amaron Nabi SAW wa fi musnadi Ahmad amaron Nabi SAW
Umar bin Al-Khattab bi ayyuzawida arba'ami'ati raqibin min tamrin kalfasili robid. Kalfasili kaya dene anake unta, ar-robiti kang derum. Seperti anak unta yang derum apa? Yang lagi duduk gitulah, lagi duduk. Jadi punya setumpuk kurma yang ukurannya kalau dilihat itu seukuran anak unta yang sedang duduk. Nah, cuma segitu satu tumpuk yang enggak terlalu besar itu kok bisa digunakan untuk memberi bekal bagi 400 pasukan berkuda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khasaisi sallallahu alaihi wasallam, dan iku setengah saking khususnya Rasulullah SAW al-wajibati kang wajib alaihi ngatasi Nabi iku ad-duha, salat duha, wal udhiyatu lan kurbanan, wal witru lan witir, wa tahajjudu lan tahajud, wasiwaku lan siwak, wal musyawaratu lan musyawarah, wa musabaratul adwi lan sabar ing atase musuh, wa in kasuru senajan akeh sapa adu au zadu. Yang bawahnya ini la'alal asl au zadu ala dhi'fi, au zadu utawa tambah sapa adu ala dhi'fi ing atase tikelan. Termasuk khosoisnya Nabi SAW itu adalah kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan Nabi, seperti sholat duha, berkorban, dan seterusnya. Wajib kok jadi khususiyah. Khususiyah ini kan kita sedang berbicara tentang kelebihan, ya kan? Maknanya khususiyah ini kan kelebihannya baginda Rasulullah SAW dibanding orang-orang lain, dibanding umatnya. Nah, kelebihan kok berupa wajib, itu piye? Padahal kalau kita itu menganggap wajib itu malah beban, ya enggak? Wajib itu kan beban, jadi malah berat. Nah, inilah bedanya kita dengan Rasulullah SAW. Satu, kenapa kok ini diwajibkan ya? Sesuatu yang sunnah bagi umatnya diwajibkan untuk baginda Rasulullah SAW, justru malah menjadi kelebihan Rasulullah SAW itu kenapa? Nah, yang pertama, karena pahala fardu atau pahala wajib dengan pahala sunnah itu lebih besar pahala fardu, ya kan? Bahkan ya kalau kita mengambil ukurannya kok seperti dalam fadilah bulan Ramadan itu lipat 70 kali, ya kan? Amal sunnah di bulan Ramadan seperti amal fardu di bulan Ramadan 70 kali amal fardu di bulan lainnya. Ini kan berarti amal sunnah, amal fardu itu 70 kali lipat dari amal sunnah. Ini yang pertama. Maka amalan-amalan ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu pahalanya fardu semua, gitu loh. Pahalanya fardu semua. Ini yang pertama. Yang kedua, beban atau kewajiban ini tidak menjadi beban bagi baginda Nabi SAW, malah menjadi kenikmatan bagi beliau. Karena mentalnya atau wataknya baginda Rasul dengan kita itu memang sudah lain. Kalau kita memang sesuatu kok diwajibkan ya memang jadi beban banget. Waduh, arek nganu kudu ya, ini kuda-kudu ya repot. Kalau Rasulullah memang ini nikmat. Nah, misalnya kayak sholat, sholat itu nikmatnya Rasulullah. Jadi diwajibkan itu malah menjadi menambah kegembiraan, menambah kenikmatan bagi beliau. Infak berupa kurbanan itu kan infak ya. Itu ini kenikmatan bagi beliau. Itu loh. Maka di sini perkara-perkara yang diwajibkan ini bagi Nabi SAW itu bukan menjadi beban, akan tetapi malah menjadi kenikmatan bagi baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam setiap amal di situ ada munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngamalin nang makhluk, tapi hakikatnya ono unsur munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa meneh kok salat memang munajat, ya kan? Salat itu memang munajat, dan disitulah nikmatnya baginda Rasulullah SAW. Itu loh, seperti ceritanya waktu beliau tadinya sedang bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba beliau keluar, ya kan? Maka Sayyidah Aisyah sempat berpikir, wah ini jangan-jangan mau kemana ini. Ternyata apa? Nabi SAW wudu terus sholat. Nah, akhirnya Sayyidah Aisyah melihat ini, beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau dalam satu keadaan dan kami dalam keadaan yang lain. Kalau kami ini memang pikirannya itu ya nafsu, ya macam-macam, tapi engkau itu pikirannya adalah ingin untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Ini ad-duha. Maka perkara-perkara ini yang disebutkan di sini itu adalah nopo? Wajib bagi beliau, bagi umatnya itu sunnah. Ada juga yang mengatakan wajib, namun ini menurut pendapat sebagian ulama. Yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha ini wajib untuk baginda Rasulullah SAW. Terus yang kedua udhiyah, berkurban. Maka Nabi pasti berkurban. Terus wal witru, sholat witir. Nah, ini aksarul ulama mengatakan witir itu sunnah. Witir itu apa? Sunnah. Kecuali mazhab Hanafi. Lah ini rada aneh nih. Yang ngarang ini kan mazhabnya Hanafi. Nah, kok memasukkan kewajibannya witir sebagai khosoisnya Rasulullah SAW. Padahal menurut mazhabnya witir itu juga wajib untuk mereka. Nah, kalau semua selain Hanafi mengatakan witir adalah nopo sunnah. Kemudian wa tahajjudu lan tahajud. Nah, sebagian ulama mengatakan tahajud itu juga menjadi kewajibannya para wali. Manane kok ana wong ngaku wali kok ora tahajud. Nah, ini pertanyaan besar. Wali tenan ora aja nih. Jangan-jangan wali murid. Ini satu pertanyaan. Ada yang sebagian yang mengatakan tahajud ini juga menjadi kewajiban apa para aulia. Wasiwaku dan siwak. Wal musyawaratu dan musyawarah. Selagi tidak datang wahyu. Selagi tidak datang wahyu. Kalau datang wahyu ya enggak perlu musyawarah. Nah, ini perlu menjadi tinjauan bagi kita. Ketika baginda Rasulullah SAW saja seorang yang sempurna segalanya, sempurna akalnya, sempurna pikirannya, sempurna pengetahuannya, ya kan? Kemudian segalanya sempurna dan beliau berada di bawah bimbingan, ya kan? Diawasi terus, dibimbing, dituntun terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril ataupun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung sendiri. Namun beliau masih musyawarah, bahkan kalau menurut di sini musyawarah itu wajib bagi beliau. Musyawarah itu wajib bagi beliau. Apalagi kok orang-orang seperti kita yang lemah, yang dhaif, yang otaknya masih macam-macam, ya kan? Ini tentu saja masalah musyawarah ini lebih penting lagi. Dan Nabi SAW itu taat kepada musyawarah, ya, walaupun zahirnya jadi kalah-kalahan, ya, walaupun zahirnya jadi kalah-kalahan. Contohnya perjanjian Hudaybiyah, kan? Itu kan isi perjanjiannya itu kan memojokkan sekali atau merugikan sekali bagi umat Islam. Namun beliau taat. Nah, beliau taat. Demikian juga ketika mau perang Uhud. Sebetulnya pandangan Rasulullah SAW, pandangan Nabi dan para sahabat-sahabat yang sepuh itu kita ini nggak usah menyongsong kedatangan pasukan kafir, cukup kita pertahanan di kota Madinah saja. Nah, jadi kita tunggu mereka di kota Madinah sampai mereka menyerang Madinah, kita hadapi di sini. Nah, tapi ada sahabat-sahabat muda yang karena merasa
panas hatinya kan, tadinya kok perang Badar nggak ikut, mau mereka semangat sekali. Akhirnya mereka desak terus agar di pasukan itu disongsong, pasukan itu disambut di luar kota. Jadi semacam kayak apa? Kayak nantang duel ngono lho. Sama-sama di tempat yang tidak dikuasai, istilahnya tidak menguntungkan gampangane. Nah, kalau di Madinah kan untung tempat ya lah, untung bisa ngatur pertahanan. Nah, ini tidak. Kalau di luar Madinah kan tidak. Nah, akhirnya musyawarah karena yang muda ini mendesak terus, akhirnya baginda Rasulullah SAW mengalah. Terus diputuskan kita sambut mereka pasukan kafir di Uhud. Nah, ini putusan, walaupun gampangane apa ya istilah ini usulan dari orang yang lebih muda, yang lebih tidak pengalaman, tapi ketika menjadi keputusan musyawarah maka ditaati juga oleh baginda Rasulullah SAW. Wa musabaratul adu, dan bersabar terhadap musuh walaupun mereka itu lebih banyak atau lebih dari dari berkali-kali lipat. Kalau untuk umatnya maka kan sudah dirukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kalau masih 10 kali lipat itu harus sabar. Lebih dari 10 kali lipat baru boleh mundur, ya. Mundur untuk lari, untuk kalah. Kalau mundur untuk strategi lain, ya. Nah, mundur untuk strategi ini lain. Ini mundur untuk kalah. Nah, ini napa jenenge tadinya 10 kali lipat. Kemudian ayatnya dinusah dengan berapa? 2 kali lipat. Hukumnya dinusah. Nah, maka selama musuh masih 2 kali lipat itu tetap harus bertahan. Ya, kalau sampai kok lari, ya, bukan karena strategi, karena takut, karena pengecut, maka ini dosa hukumnya. Tapi kok lebih dari 2 kali lipat, nah, maka ini enggak apa-apa, ya. Kita apa jenenge mundur itu tidak apa-apa. Bahkan ulama mengatakan misalnya kaum muslimin 100, kaum kafir 201. Nah, 201 berarti kan 2 kali lipat tambah 1. Nah, ini sudah boleh. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus terus bertahan. Ya. Harus terus bertahan. Dan ini tidak pernah Rasulullah kok mundur itu, ya kan? Tidak pernah Rasulullah SAW kok mundur. Waktu perang Hunain, ya kan, sahabat sudah kocar-kacir semua, Nabi tetap bertahan di situ, ya kan, bahkan maju, bukan cuma bertahan tapi napa maju sehingga terpaksa dipegang napa keledainya itu oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Wa qada udaini man mata alaihi wa alaihi dainun walam yukhlif wafa'an. Wa qada udaini man lan bayar utange wong mata kang mati sapa man walahi iku ing atase man dainun utawi utang walam yukhlif lan ora ninggal sapa man wafaan ing pembayaran utangi. Nah, Nabi SAW juga membayarkan hutangnya orang yang tidak punya wafa. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati, kalau dia punya harta maka untuk ahli warisnya, kalau tidak punya harta, kalau punya hutang maka menjadi tanggungan saya, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang terjadi dulu. Namun ada ulama yang mengatakan ini sudah mansukh juga. Jadi tidak menjadi wajib lagi bagi Rasulullah membayarkan hutang orang lain. Ada yang mengatakan juga ini menjadi tanggung jawab Baitul Mal. Wa takhyiru nisaihi, lan akon milih garwa-garwane Kanjeng Nabi. Antara disuruh milih antara apa? Ya, antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menawari satu persatu istrinya, apakah mau memilih kehidupan dunia? Kalau begitu ya akan diberi harta secukupnya oleh Rasulullah SAW, setelah itu diceraikan. Tapi kalau menghendaki Allah, Rasulnya dan darul akhirah,
maka dijanjikan pahala 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Wa min khasaisi sallallahu alaihi wasallam al-muharramati alaihi. Iku setengah saking khasaisi Nabi sallallahu al-muharramati alaihi. Fa yakunu mongko ana apa al-ajru ganjarane fijtinabiha ing dalem ngedoi muharramat. Ana iku aksaru luwih akeh, bukan iksar kita aksaru. Terus min khasaisi asyiru utawi syair wal khatulan nulis, wa zakatulan zakat, wa shadaqatulan sedekah. Jadi kemudian termasuk dari khasaisnya Nabi itu perkara diharamkan ke atas Nabi. Perkara ini boleh ke atas umatnya, namun Nabi SAW diharamkan untuk melakukannya. Supaya apa? Supaya dalam menjauhi perkara tersebut itu beliau mendapatkan pahala yang lebih banyak. Seperti tadi dalam masalah kewajiban, maka pahalanya lebih banyak dalam menjalankan. Kalau ini perkara kok haram, maka pahalanya lebih banyak di dalam meninggalkannya. Contohnya syair. Nabi itu syair, dan semua anbiya itu enggak ada yang bisa syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah. Tidak kami ajarkan syair kepada mereka, dan tidak pantas syair itu untuk mereka. Kenapa? Karena syair niku ya boleh dikata lah, bahasa gampang itu dolanane wong nganggur. Atau dolanane apa? Ya dolanane wong nganggur. Dolanane wong nganggur. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalaulah syair itu tidak aib bagi ulama, maka tentu aku lebih jago syair daripada Labid. Labid itu kan seorang ahli syair yang sangat terkenal sekali, yang sangat jagoan sekali. Nah, Imam Syafi'i kalaulah syair itu bukan merupakan aib bagi ulama, maka tentu aku lebih ahli dalam bidang syair daripada Labid. Nah, ini nek ambiya itu mutlak. Nah, kalau ulama ya syair itu kalau kok isinya hikmah ya jadinya bagus gitu loh. Kalau isinya kok karena kebanyakan syair pada awalnya itu kan isinya napa? Isine siji ngalamun atau tafakhur, bangga-bangganan, kesombongan, atau napa? Ghazal. Ya, rayuan. Nah, itu kan nganggur kabeh itu. Itu kan apa nganggur kabeh. Nah, terus kalau Nabi itu kenapa kok dijauhkan dari syair? Supaya lebih menjadi dalil bahwa Al-Qur'an itu bukan syair. Bukan hasil dari sastra gitu loh. Bukan hasil dari sastra, bukan hasil dari orang yang punya jiwa seni yang tinggi, maka dia bisa merangkai kata-kata yang indah. Nah, ini supaya lebih bisa jadi dalil untuk itu. Maka Nabi SAW ini tidak bisa syair. Ada beberapa hadis di mana seolah-olah Nabi itu membaca syair atau melantunkan syair. Seperti misalnya waktu perang Hunain beliau mengatakan ana nabiyyun nakadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Nah, ini kan seolah-olah seperti syair ini, ya kan? Nah, maka ya, ini itu adalah tidak sengaja. Tidak sengaja, dan sangat sedikit sekali Nabi SAW seperti itu. Terus wal khat, tulisan. Nabi SAW juga tidak bisa nulis. Baca tulis itu Nabi tidak bisa. Ada yang mengatakan, wah ini satu kekurangan. Bahkan ono sing nuduh Nabi itu kurang terawat waktu kecilnya, sehingga ra ono sing ngajari nulis. Nah, iku ngawur kabeh iku. Ya, ngawur kabeh. Ini mukjizat.
gitu loh. Memang nggak bisa nulis bagi orang lain itu aib, tapi bagi baginda Rasulullah SAW bukan aib. Bahkan ini adalah merupakan jawaban ke atas orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang ingin mengkritik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalaulah baginda bisa menulis dan membaca, maka orang bisa saja mengatakan, oh, ajaran Islam Al-Quran ini adalah merupakan hasil dari Nabi SAW membaca penemuan atau membaca kitab-kitab umat terdahulu. Ya kan? Wong gak ra iso maca, ra iso nulis, ana sing nuduh bahwa baginda Rasulullah SAW itu mendapat ajaran ini dari Buhaira jari ini. Ana sing ngomong dari sopo pendeta sopo ngono. Ya enggak masuk akal semua itu. Wong enggak bisa baca, enggak bisa nulis kok. Ya. Terus kalau misalnya cerita Buhaira tadi, lah emangnya Nabi di tempat Buhaira itu berapa bulan? Wong mampir waktu dagang habis itu jalan lagi kok. Ya kan? Mampir sekedar gampangan itu ngombe, ngunjuk ya kan? Hanya minum ya, namanya perjalanan jauh, maka minum, makan sebentar di situ. Nah, kalau misalnya nginep ya paling berapa hari itu 1-2 hari, habis itu berangkat lagi. Cukup memangnya waktu hanya segitu untuk menerima ajaran yang begitu dalam, begitu luas. Nah, yang beliau sendiri sehingga untuk menyampaikannya berapa tahun? 23 tahun. Kan nggak mungkin semua itu. Jadi semua yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam bahwa ajaran agama ini bukan dari Allah, ajaran ini adalah hasil dari pendeta agama yang lain, atau hasil dari ajaran kuno, atau dari apa, itu semua terpatahkan dengan ini. Nggak bisa baca. Dari mana beliau dapat ini? Oke, cerita umat terdahulu ada dalam Al-Quran, Nabi menceritakan dalam hadis. Ini beliau dapat dari mana? Kalau nggak dari wahyu, dari mana? Ya kan? Maca ra iso. Nek diceritani mosok iso apal kaya ngono. Ya kan? Itu. Jadi ketidak bisa membaca dan menulis beliau itu bukan aib. Bahkan itulah merupakan apa? Mukjizat. Makanya sering saya katakan ya, kalau kita mau memandang suatu kejadian, ya kita pandang menurut ukuran orang zaman itu, di zaman itu. Jangan menurut ukuran zaman kita sekarang. Kalau menurut ukuran zaman kita sekarang kadang-kadang menjadinya rancu. Kita harus mengikuti atau melihat sudut pandang orang saat itu di zaman itu bagaimana. Zaman itu orang iso maca iso nulis itu belum dianggap sebagai suatu yang hebat. Dan orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu tidak dianggap sebagai suatu aib. Bahkan sampai zaman sesudah itu masih kayak gitu. Nah, cerita jahiliyah, cerita itu banyak raja-rajanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya punya juru tulis karena dia nggak bisa. Nah, punya juru tulis karena dia nggak bisa memang. Nah, raja-raja besar banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sampai ratusan tahun sesudah Nabi wafat pun masih seperti itu. Hanya akhir-akhir ini sajalah membaca dan menulis itu seolah menjadi sebuah standar. Jadi ini penting untuk kita tahu. Wazakatu wasodakatu, dan Nabi SAW haram ke atasnya memakan harta zakat dan sodakoh. Ini adalah merupakan kotorannya manusia. Jadi orang yang nggak bayar zakat itu hakikatnya dia menyimpan kotoran. Bukan menyimpan tambahan harta, tapi menyimpan kotoran. Nah, maka kalau sampai kok nggak bayar zakat ini malah justru bahaya. Makananmu, pangananmu kok kecampur kotoran, itu piye dadine iso keracunan, ya ra. Nah, semono uga harta zakat kok tidak dibayarkan, ini bisa menjadi racun. Maka Nabi SAW tidak haram untuk memakannya. Demikian juga sodakoh. Lah nek keturunannya nek di zaman Nabi keturunannya itu juga haram, ya kan? Ahlul bait itu juga
juga haram. Namun ulama berbeda pendapat tentang zaman sekarang. Ya, ada yang mengatakan tetap sampai zaman sekarang itu masih nopo haram bagi ahlul bait untuk menerima zakat, menerima sedekah. Ya, namun sebagian ulama lain berpendapat tidak haram. Kenapa? Karena kalau dulu ya kan zaman Rasulullah SAW, ahlul bait itu mendapatkan 1/5 dari khumus, ya kan? Mendapat nopo 1/5 dari khumus, ya kan? Nah zaman sekarang kan sudah tidak mendapat bagian itu, maka diperbolehkan untuk mengambil. Wallahu a'lam. Wal aklu mutakian, dan tidak boleh bagi Nabi itu untuk nopo makan sambil bersandar. Kalau kita sebetulnya makruh, ya. Kalau beliau nopo haram. Kenapa? Karena niki gambarnya nopo ciri orang-orang yang sombong. Makan dengan bersandar niku menjadi ciri orang sombong, sedangkan Nabi SAW niku adalah jauh dari sifat kesombongan. Wa qlisaumi, lan dahar bawang putih, wal basali lan bawang merah, wal karosilan daun bawang. Nabi juga tidak boleh haram makan apa bawang putih, bawang merah dan daun bawang. Kenapa? Baunya. Kenapa? Karena beliau itu senantiasa munajat dengan Allah, bertemu dengan Jibril. Maka menjadi suatu yang kurang adab jika beliau mulutnya bau dengan makanan-makanan ini. Maka beliau tidak mau, ya. Nek kita piye ya, nek kita ya makruh kuwi mau, ya ta. Makruh kuwi mau ning sebaiknya itu adalah kalau memakan itu usahakan dikurangi napa baunya itu dengan cara dimasak, ya. Jadi sing hobi makan mentah ya, nah itu rodok ngati-hati ya. Nah, kalau baru saja makan mentah ya jangan ke masjid, kasihan temannya ya kan, kasihan orang lain ya. Intinya pokoknya dijagalah ya. Nah, kita itu tidak sendiri, apalagi ketika beramal itu kan ada malaikatnya, ada anunya. Bahkan Masya Allah, saya mendengar salah satu masyayikh di Mekah, namanya Syekh Idris Al-Mandili, ya, itu kalau mau nyetori, ya, beliau kan guru Quran, kalau mau nyetori, bukan cuma mau membaca sendiri, mau menyetori itu aja, beliau akan mengambil minyak wangi terus diusapkan di mulutnya, ya. Sebagai apa? Sebagai adab, ya. Sebagai adab, nah, diusapkan di mulutnya. Padahal itu nyetori, akhirnya kan nggak membaca ya. Apalagi kok mau membaca kan mestinya pakai lebih lagi tuh. Itulah nama jenenge baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal-hal yang ini yang disebutkan tadi itu bagi umatnya tidak haram. Akan tetapi bagi baginda Rasulullah SAW itu haram. Supaya apa? Supaya bertambah pahala bagi baginda Rasulullah SAW. Dan perlu kita pahami bahwa pahala baginda Nabi itu berkali lipat dari umatnya, 2 kali lipat dari umatnya dalam semua amalnya. Jadi ya ini ya juga iya, yang lainnya juga iya. Misalnya kita sholat, sama-sama sholat, nggih. Nek pahala kita misalnya 1, pahala Nabi 2. Sama-sama sedekah, sholat, puasa, semuanya pahalanya Rasulullah SAW itu adalah nomor 2 kali lipat, ya. Orang-orang yang pahalanya dilipatkan 2 kali niku ada berapa? Di antaranya adalah Nabi SAW sendiri, terus istri-istrinya, ya kan? Terus yang disebutkan dalam hadis itu, orang yang nopo ahli kitab yang iman kepada kitab terdahulu, kemudian iman kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian budak yang menunaikan hak tuannya dan menunaikan haknya, menyempurnakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus orang yang mempunyai budak perempuan yang dia ajari, dia didik dengan baik, dengan sempurna, kemudian dia merdekakan, terus dia nikahi. 4 orang ini. Ada satu lagi saya kok lupa, ada 5 orang yang dikasih pahalanya 2 kali lipat dalam amalnya. Wallahu a'lam. Untuk ini ada sedikit pengumuman bagi ya untuk keluarga besar pesantren Payaman, alumni dan yang lainnya.
berkaitan dengan masalah Idul Fitri nanti, yaitu berdasarkan hasil musyawarah antara para asatidzah dengan keluarga dalam berkenaan dengan hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah ziarah ke makam masyayikh pesantren untuk sementara ditiadakan. Jadi kita tidak menyelenggarakan, atau yang ingin untuk ziarah ke pesantren untuk sementara dihimbau agar tidak dulu, karena berhubung keadaan yang belum memungkinkan. Namun kami tetap menghimbau agar tetap pada mengadakan amalan, tahlilan dan lain sebagainya untuk dikirimkan pahalanya kepada para masyayikh hanya di rumah masing-masing. Tidak perlu untuk ziarah ke makam, baik yang Gerincing maupun yang Payaman, agar bisa dimaklumi keadaannya. Ini tetap, jadi kita tidak meniadakan tahlilani, amalane tahlilane yasinane, kalau bisa tetap hanya ziarahnya niku le teko nang syariah niku sing ora, insyaallah sampai kok. Insyaallah napa sampai. Dan ora campur insyaallah, ya kan? Ora campur. Kemudian yang kedua, tidak ada sowan ke keluarga dalam. Jadi enggak perlu untuk sowan ke keluarga dalam. Kemudian yang ketiga, tidak akan mengadakan acara dalam bentuk apapun, seperti halal bihalal, syawalan, atau acara-acara lain yang biasanya kita adakan, ini untuk sementara ditiadakan dulu. Jadi syawalan, terus halal bihalal, terus apa lagi itu, yang biasa kita adakan ini sementara tidak ada dulu. Yang keempat, pemasukan santri ditunda sampai ada pengumuman lebih lanjut dari pesantren. Pemasukan santri untuk sementara adalah ditunda sampai ada pengumuman lebih lanjut dari pesantren. Jadi terutama yang dari jauh-jauh, jangan dulu membuat persiapan, misalnya booking tiket atau apa, karena kita belum tahu sekarang untuk saat ini itu kan keadaan belum memungkinkan kita untuk memulai kegiatan. Masih agak kerepotan agama ini, untuk orang bisa datang keluar masuk di pondok itu masih sangat kerepotan sekali. Maka kita belum bisa memastikan kapan akan bisa memulai. Maka untuk itu jangan dulu dibuat persiapan. Kemudian yang kelima, pendaftaran santri baru tetap kita buka. Pendaftaran santri baru tetap kita buka hanya melalui HP atau WhatsApp. Hanya melalui HP atau WhatsApp. Tidak secara langsung. Nanti akan ada siapa saja penanggung jawabnya. Ini adalah keputusan dari musyawarah bersama antara pengasuh, keluarga dalam dengan para pengurus pesantren. Ini agar menjadi maklum bagi kita supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi, karena sering orang tanya ajeng enten syawalan mboten nek sowan pripun nganu. Ini semua sudah saya umumkan agar menjadi perhatian masing-masing, dan sambil kita tetap perkuat amalan kita, sambil kita tetap semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya lah mengangkat keadaan kesempitan yang sekarang sedang menimpa kita, menimpa seluruh umat pada umumnya, dan kita pondok pada khususnya. Ini saya sangat menghimbau sekali untuk kita ini memperkuat amalan-amalan, apa yang bisa kita amalkan saat yang seperti ini tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua insyaallah. La diniyah